Saya mengajak Anda membuka di dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Kita hanya melihat satu ayat saja, ayat yang ke-48. Ini adalah bagian dari kisah yang saya percaya Anda sudah sangat familiar, Anda sudah sangat mengenal. 2 minggu yang lalu pun saya berkhotbah dari teks Markus pasal yang ke-6. Tetapi waktu itu saya berbicara lebih banyak tentang badai kehidupan. Tetapi hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi apa yang terjadi ketika badai sedang melanda di dalam kehidupan kita. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 dikatakan di sana, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Perhatikan 4 kata terakhir dari ayat tersebut, dikatakan Yesus hendak melewati mereka. Seringkali kalau kita terlalu cepat melewatkan teks ini, seolah-olah karena mereka tidak berteriak cukup keras, karena mereka tidak berbuat sesuatu yang spesial, maka Yesus seolah-olah hendak melewati mereka, melewatkan mereka, hendak lewat begitu saja tanpa menolong mereka. Satu hal yang kita perlu pahami, bahwa Yesus yang kita sembah tidak seperti itu. Amin. Mereka, para murid, ada di tengah badai yang sedang mereka alami saat ini karena dipaksa oleh Yesus. Kalau Anda membaca dari awal ayat yang ke-45, dikatakan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke seberang. Jadi mereka ada di dalam badai karena dipaksa oleh Yesus. Mereka tidak bisa menolak. Yesus sendiri sedang berdoa di atas bukit. Seolah-olah kalau kita membaca dan kita tidak mengerti ayat ini, kita membacanya kalau saja mereka tidak memanggil Yesus, kalau saja mereka tidak cukup iman, kalau saja mereka tidak memuji menyembah Tuhan dengan suara yang lantang, seolah-olah Yesus hanya akan lewat begitu saja tanpa menolong mereka. Dan saya mau katakan sekali lagi, bukan itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Bahkan tujuan Yesus berjalan di atas air adalah karena dia melihat betapa susah payahnya mereka mendayung, betapa mereka sudah berusaha dengan kekuatan mereka yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Yesus datang untuk menolong mereka. Mungkin juga pemahaman kita salah karena kita suka menyanyi lagu yang dalam tanda kutip secara teologi mungkin perlu dipertanyakan, atau mungkin ada kata-kata yang terlalu terbatas untuk menerjemahkan lagu tersebut. Anda tahu kan lagu Yesus, Yesus, dengar doaku. Kalimat selanjutnya apa katanya? Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Seolah-olah Tuhan, jangan lewatkan aku Tuhan. Kalau Tuhan hendak melewati kita, seolah-olah kita harus berbuat sesuatu yang spesial supaya menarik perhatian Yesus. Seolah-olah Yesus tidak tahu kita sedang bergumul, kita sedang susah, kita sedang berbeban berat, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi saya mau meluruskan pandangan Anda terhadap Tuhan yang kita sembah. Saya mau katakan di dalam Alkitab Anda, setiap kali Yesus lewat, mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Jadi ketika dikatakan di sana Yesus hendak melewati mereka, Anda harus siap-siap. Mujizat sebentar lagi akan terjadi. Haleluya. Jadi Yesus tidak sedang melewatkan mereka. Jadi ada perbedaan, sekalipun perbedaannya tipis, saudara, antara melewatkan dan
melewati. Haleluya. Yesus tidak pernah melewatkan anak-anaknya yang sedang bergumul, yang sedang menderita. Yesus tidak pernah melewatkan mereka. Yesus dengar doa Anda. Yesus hitung air mata Anda. Haleluya. Dia tampung di dalam kirbatnya. Yesus tidak sedang mencari-cari alasan untuk melewatkan Anda, untuk mencari-cari kesalahan Anda. Oh, karena Anda kurang begini, Anda kurang begitu, makanya Anda tidak layak ditolong. No, itu bukan Tuhan yang kita sembah. Yesus hendak melewati kita di tengah badai, karena Dia tidak mau meninggalkan kita di sana. Haleluya. Dia datang karena Dia tahu kita sedang ada dalam masalah, dan Dia tahu di mana Anda dan saya berada. Di dalam ibadah ini pun Dia hadir, bukan untuk melewatkan Anda, tetapi Ia hendak melewati Anda. Haleluya. Jadi siap-siap Anda dilewati oleh Yesus. Kebutuhan Anda, keperluan Anda, pergumulan Anda, ketika Yesus melewati Anda, siap-siap terima mujizat. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-18, di sana Musa di dalam pergumulannya yang berat, penuh dengan pertanyaan tentang pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bahkan mungkin dia bertanya-tanya, sanggupkah aku memimpin bangsa yang besar ini? Sanggupkah Tuhan menggenapi firman-Nya? Karena saking ragunya dia, saking depresinya, stresnya Musa, dia katakan kepada Tuhan, perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ayat yang ke-19, Tuhan menjawab, aku akan melewati engkau Musa dengan kegemilanganku, dengan kasih karuniaku. Bahkan bahasa Inggris dikatakan, I will let my goodness, kebaikanku untuk melewati engkau. Tetapi kemudian dikatakan di ayat yang ke-21, bagaimana caranya supaya Musa bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ada satu hal yang harus terjadi. Dikatakan oleh Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ayat yang ke-22 dikatakan, sebelum aku lewat, aku akan menaruh engkau di dalam lekuk gunung. Anda tahu lekuk gunung? Lekuk gunung mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Anda yang mengikuti secara fisik, Anda bisa melihat gambar lekuk gunung yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lekuk gunung adalah bagian dari gunung, bagian dari sandaran, dari pijakan yang sudah tergerus, yang sudah terkikis. Dan saya mau memberikan suatu pewahyuan bagi Anda. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan segera melihat mujizat dari Tuhan saat fondasi hidup kita, saat sandaran hidup kita yang salah sudah mulai tergerus dan mulai terkikis. Tidak ada lagi kebanggaan diri, tidak ada lagi kekuatan dan kehebatan diri sendiri, tidak ada lagi kekuatan masa muda yang kita andalkan sedemikian rupa. Tidak ada lagi kecerdasan manusia, karena kita sudah kehabisan akal, kita sudah kehabisan pilihan. Tidak ada lagi opsi yang lain. Gunung di mana kita berdiri sudah tergerus dan terkikis. Tidak ada lagi yang bisa disombongkan. Pada saat itulah Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi ketika fondasi kehidupan kita mulai goncang, sandaran kita selama ini, kita mungkin bersandar pada perusahaan, bersandar pada koneksi kita bersandar kepada manusia, kita bersandar pada kekayaan dunia, bersandar pada uang kita di bank. Maka ketika hal itu mulai tergerus, hal itu mulai goncang dan runtuh, bersiaplah
Anda sedang dan akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya! Saat Anda menghadapi masalah dan segala upaya yang Anda lakukan, upaya yang terbaik sudah Anda keluarkan, tetapi masalah, keadaan tidak juga berubah, bersiaplah. Itulah tanda bahwa Yesus hendak melewati Anda. Haleluya! Dia tidak melewatkan Anda. Dia tidak melupakan Anda. Dia tidak pernah akan meninggalkan atau membiarkan Anda. Not for a minute was I forsaken. Kata lagu yang diambil dari firman Tuhan. Tidak pernah semenit pun Tuhan membiarkan kita, meninggalkan kita. Bahkan Dia hendak melewati kita dengan mujizatnya. Karena itu jangan takut ketika situasi dan kondisi dalam kehidupan kita mulai menghimpit seperti lekuk gunung ini, mulai sempit ruang gerak kehidupan kita, keuangan kita mulai sempit, kesehatan kita mulai sempit. Kita tidak bisa lagi seperti waktu masa muda, bisa bergerak bebas, bisa tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut. Tetapi sekarang aku merasa cemas, aku mudah sekali takut, aku mudah sekali khawatir. Oh, di sanalah Tuhan sedang melawat Anda dan Tuhan hendak melewati Anda. Haleluya! Elia juga pernah dilewati oleh Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11, Elia ketakutan karena dia mengalami intimidasi. Dia mengalami ancaman kematian. Dikatakan di sana terjadilah gempa bumi, tetapi Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Bertiuplah angin besar dan kuat, tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Datanglah api yang menghanguskan, tetapi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Sebelumnya api turun di Gunung Karmel dan menghanguskan 450 Nabi Baal. Api dan angin juga melanda kamar loteng Yerusalem pada hari Pentakosta. Tuhan memakai gempa bumi untuk melepaskan Paulus dan Silas dari penjara. Tetapi kali ini Tuhan tidak ada di dalam gempa bumi, Dia tidak ada di dalam api, dan Dia tidak ada di dalam badai. Kenapa? Karena Tuhan punya berbagai cara untuk melakukan kehendaknya. Anda tidak perlu membatasi Tuhan dengan caranya. Dia tidak terbatas di dalam sumber dayanya. Dia punya berbagai cara untuk menolong Anda. Tidak perlu Anda batasi dengan Tuhan, kau harus menolong aku dengan cara ini. Oh Tuhan, jalan yang aku butuhkan, jalan keluar, solusi yang aku butuhkan itu seperti ini. Anda tidak perlu mengajari Tuhan. Tuhan bisa pakai gempa, Tuhan bisa pakai api, Tuhan bisa pakai badai. Tetapi Tuhan juga bisa pakai angin sepoi basah. Bahasa Inggris dikatakan Elia mendengar the still small voice. Ayat yang ke-12 dalam bahasa Inggris dikatakan suara Tuhan yang lirih. Still small voice. Kalau Tuhan tidak ada dalam gempa, kalau Tuhan tidak ada dalam api, kalau Tuhan tidak ada di dalam angin ribut, di manakah Tuhan? Bisa jadi sebelum Anda melihat Tuhan lewat, Tuhan mau Anda hanya dalam keadaan berdua dengan Dia. Sendirian saja, baru Tuhan bisa mendapatkan perhatian Anda yang sepenuhnya. Tuhan baru bisa melihat konsentrasi Anda yang full hanya kepada Dia. Karena apa? Karena api sudah membakar kehidupan Anda. Karena gempa bumi sudah menggoncangkan kehidupan Anda. Dan angin ribut sudah mengombang-ambingkan Anda. Anda sudah mulai puyeng, Anda mulai pusing. Aku tidak tahu harus ngapain, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu Tuhan bagaimana masalah ini akan selesai. Aku tidak tahu kapan pergumulanku akan
berakhir. Pada saat itulah Anda harus bersiap-siap untuk mendengar suara Tuhan, karena Dia hendak melewati Anda. Haleluya. Jadi kalau angin sedang bertiup dalam hidup Anda, saya mau katakan, bukalah mata Anda lebar-lebar, karena Yesus hendak lewat. Jika api berkobar dan Anda ada di dalam ujian yang panas, bukalah telingamu lebar-lebar, karena Yesus hendak membisikkan bisikan ilahi, the still small voice of God. Haleluya. Ketika segala sesuatu dalam hidup Anda sedang tergoncang, itulah momen, itulah prasyarat Tuhan hendak menyatakan dirinya. Dia tidak akan pernah melewatkan Anda. Dia sedang melewati Anda, karena Dia mau menyampaikan pesan seperti tertulis di dalam Markus 6 ayat yang ke-50 dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia hanya dikatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Bahasa Inggris dikatakan, be of good cheer. Artinya, bersukacitalah. Padahal mereka lagi di tengah badai. Mereka nggak melihat kanan kiri muka belakang karena gelap gulita. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan keluar dari masalah mereka. Tetapi Yesus katakan di tengah badai yang melanda, be of good cheer. Bersukacitalah. Karena itu kita perlu membuka telinga kita lebar-lebar dan minta Tuhan mencelupkan mata rohani kita, supaya yang kita lihat adalah benar-benar Tuhan dan bukan hantu. Haleluya. Dan kita mendengar Dia berkata, bersukacitalah, sekalipun engkau masih belum tahu bagaimana pergumulanmu akan berakhir. Apakah akan ada solusi dari masalah di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu, di dalam keuanganmu, di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, apapun yang engkau dipaksa Yesus, diutus oleh Yesus untuk lakukan. Bukan berarti tidak akan ada badai yang terjadi, tetapi di tengah badai Yesus melihat engkau, Yesus menyertai engkau, dan Yesus berkata, be of good cheer. Bersukacitalah. Haleluya. Yesus selalu ingin menyampaikan firman kelepasan, firman pertolongan, firman kedamaian atas badai di dalam kehidupan Anda. Haleluya. Yesus sedang membawa kita. Kalau kita ada di dalam masalah, kita rasa apa yang kita sadarkan hidup kita, pijakan hidup kita rasanya goyah, tidak bisa lagi kita andalkan. Itu artinya Yesus sedang membawa kita ke tempat di mana Dia bisa melewati kita. Ada firman yang hendak Dia ajarkan, ada firman yang hendak Dia bisikkan kepada kita, tetapi mungkin hal itu tidak akan terdengar ketika angin bertiup, ketika api berkobar, ketika gempa bumi menggoncangkan segala sesuatu, dan orang-orang di sekitar kita bising. Mereka mengalami terobosan demi terobosan, mereka mengalami kemenangan, pintu penjara mereka dibukakan, rantai dalam kehidupan mereka mulai terlepas, dan mereka mengalami kemerdekaan. Anda melihat semua itu dan menjadi bising hidup Anda. Anda menjadi bingung, kenapa mereka diberkati, kenapa Tuhan aku tidak diberkati. Pada saat itu Anda sulit untuk mendengar suara Tuhan. Anda sulit untuk mendapatkan nutrisi rohani. Karena itu terkadang Tuhan harus mengisolasi kita, supaya hanya kita berdua, Anda dan Tuhan. Dan pada saat itulah hati Anda mulai lunak, telinga Anda mulai terbuka, mata Anda mulai tercelipkan, dan Anda boleh melihat dan mendengar suara dan kehendak Tuhan untuk apa yang harus engkau lakukan. Terkadang Tuhan harus membawa kita ke tempat di mana kita seorang diri seperti Elia. Disitulah
kita menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak hanya bisa memberkati orang lain, tapi Tuhan juga menyediakan sesuatu yang besar bagi kita. Kita tidak perlu iri, tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kalau Anda percaya waktunya Tuhan itu waktu yang sempurna, karena itu Anda tidak pernah bisa membanding-bandingkan waktu Tuhan bagi Anda dengan waktu Tuhan bagi orang lain. Amin. Karena Anda sendiri yang ngomong, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ya kan? Kita percaya bahwa kalau apapun terjadi atas seizin Tuhan, dalam waktunya Tuhan bagi Anda dan saya, Dia punya hal yang khusus bagi Anda dan saya yang tidak bisa dibandingkan dengan waktu Tuhan bagi orang lain. Haleluya. Ketika Tuhan lewat, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, firman disampaikan, dan kita sadar pada waktu itu bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini, yang di luar sana. Segala masalah, segala kegoncangan yang terjadi, kita tetap berdiri teguh, karena Tuhan menyembunyikan kita di lekuk gunungnya yang kudus. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Tuhan, karena semua fondasi kehidupan kita sudah tergerus, sudah terkikis. Tidak ada lagi yang bisa disombongkan, dibanggakan dari kehidupan kita. Karena itu saya mau katakan, berhentilah menaruh kepercayaan pada kedagingan Anda, pada kemampuan Anda, pada talenta Anda, sekalipun semua itu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Jangan pernah berharap kepada koneksi kita, kepada manusia, kepada kekuatan kita sendiri. Karena apa yang Tuhan sediakan itulah yang terbaik bagi Anda dan saya. Karena itu andalkanlah Tuhan. Berserulah kepada Yesus senantiasa, Tuhan, ini bagianmu. Aku tidak mampu. Aku perlu Engkau untuk lewat. Haleluya. Berapa banyak yang rindu Yesus melewati hidup Anda saat ini juga. Katakan, Tuhan tidak akan melewatkan aku. Ia hendak melewati aku. Haleluya. Haleluya. Tuhan hendak lewat dalam badai hidup Anda, dan Anda tidak perlu mengemis kepadanya. Kita seringkali kan katakan takut Tuhan yang pergi, takut Yesus melewatkan kita. Kita harus, kayaknya Anda bukan pengemis, Anda anak Tuhan kan. Datang sebagai anak, seperti anak datang kepada bapaknya. Haleluya. Haleluya. Kalau anak harus mengemis kepada bapaknya, itu keterlaluan bapaknya, saudara. Ya, bukan berarti semua yang diminta anak harus dikasih. Saya berbicara hal yang bijaksana, hal yang berhikmat tentunya. Tetapi Anda harus ingat, Anda adalah anak, bukan pengemis. Bahkan Anda adalah mempelai. Haleluya. Kalau mempelai itu tidurnya seranjang, saudara, sekamar. Haleluya. Haleluya. Tuhan datang menolong kita bukan karena kita baik, tetapi karena Dia baik. Dan apa yang terlalu sukar bagi kita, bahkan air yang dapat menenggelamkan kita, Tuhan sanggup berjalan di atasnya dan memakainya untuk menolong Anda dan saya. Bahkan Dia memberikan kekuatan, memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa berjalan di atas badai yang sedang melanda kehidupan kita. Kalau kita mau fokus pada Yesus, kita mau andalkan Dia lebih dari segalanya. Amin. Jadi kalau kita takut, kita khawatir, kita merasa kesepian, kita merasa kok kebutuhanku banyak sekali, itu pertanda bahwa Yesus berkata, aku akan segera lewat. Haleluya. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan hanya perlu menghancurkan hal-hal yang engkau percayai selama ini, hal-hal selain Tuhan sendiri. Tuhan mau melakukannya,
menghancurkan semua fondasi sandaran kehidupan kita selain Tuhan sendiri. Bukan karena dia marah kepada Anda. Tetapi Yesaya 42 ayat yang ke-8 dikatakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Sebelum sandaran hidup kita, pijakan, fondasi hidup kita dihancurkan, yang bukan dari Tuhan, yang tidak seharusnya menjadi pijakan dan sandaran hidup kita, kalau itu tidak dihancurkan, maka artinya Tuhan harus berbagi kemuliaan. Ya, seringkali kita merasa, oh si A yang menolong aku, oh si B yang mendoakan aku. No, Tuhan. Dan terkadang sandaran itu, pijakan itu harus dikikis, harus digerus oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau berbagi kemuliaan dengan siapapun juga, termasuk dengan Anda sendiri. Sekalipun pada akhirnya kalau Anda mengandalkan Tuhan, dia akan memuliakan dan mengangkat Anda. Tetapi Anda tidak perlu memuliakan diri sendiri. Izinkan Tuhan yang memuliakan Anda. Karena Anda mengandalkan hanya Tuhan saja. Haleluya. Sekali lagi, kalau Anda sedang mengalami badai, Anda ada di gereja yang benar saat ini. Anda ada di tempat yang benar saat ini. Karena Tuhan hendak melewati Anda. Dan dia hendak untuk berbicara. Satu ayat yang terakhir, Yehezkiel 16. Mari kita lihat Yehezkiel 16 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Inilah Anda dan saya di pemandangan Tuhan. Bukan firman yang enak didengar, tetapi inilah cara Tuhan memandang Anda dan saya. Dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori, dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Dikatakan, ya, Tuhan tidak menunggu sampai Anda tampil rapi, Anda tampil cantik dan ganteng, Anda ya sudah lepas dari seluruh keduniawian Anda. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kedagingan, tidak ada lagi kelemahan. Semuanya sirna daripadamu. Tuhan tidak menunggu hal itu terjadi sebelum dia lewat. Ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan kemudian lewat dalam keadaan kotor, dalam keadaan yang berlumuran darah, dalam keadaan dipandang enteng, dalam keadaan dibuang ke ladang. Tuhan lewat dan dia berkata, engkau harus hidup. Haleluya. Ketika Tuhan lewat, dia berkata, aku mau engkau hidup. Tidak seorang pun menginginkan engkau, tetapi aku menginginkan engkau. Manusia bisa saja memandang rendah kita. Manusia bisa menyepelekan kita, bahkan menyingkirkan kita. Tetapi Tuhan berkata, engkau harus hidup. I want you. Aku menginginkan engkau. Dan aku akan membersihkan hidupmu. Aku akan merawat engkau. Aku akan memelihara engkau. Engkau harus hidup. Tidak seorang pun menganggap engkau bernilai. Tetapi Tuhan melihat engkau berharga. Karena itu Tuhan tidak akan melewatkanmu hanya karena hidupmu masih kotor. Justru aku akan memperkatakan hidup, kata firman Tuhan di ayat yang ke-6. Hidup. Hidup pada pernikahanmu. Hidup pada keluargamu. Hidup pada keuanganmu. Hidup pada pelayananmu. Hidup pada pekerjaanmu. Hidup pada bisnismu.
Mungkin keadaannya amburadul, kacau balau. Anda tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah yang terjadi. Berdarah-darah bisnis Anda. Dibuang ke ladang. Anda merasa sendirian, terisolasi. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Ada satu pribadi yang tidak pernah melewatkan Anda. Dia katakan, engkau harus hidup. Haleluya. Ketika Tuhan lewat, artinya Yeskiel 16 tadi, artinya adalah dia melihat ketidakmampuan kita untuk mengatasi badai kehidupan ini seorang diri. Tuhan tahu kita tidak mampu. Seperti bayi yang baru lahir, ditinggalkan, bahkan dibuang, tidak disayang, kotor, dibiarkan mati di ladang. Kan seperti itu kehidupan kita kan. Ketika kita kaya raya, semua orang mau dekat sama kita. Ketika kita kaya dengan hutang, semuanya mundur serentak. Tidak ada yang mau dekat. Tetapi Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Matius 10 ayat 29, mata yang melihat burung pipit di langit, mata yang sama juga melihat kondisi Anda saat ini juga. Dan dia mencatatnya. Mencatat apa? Bukan dosa-dosa Anda yang diingatnya. Bukan dia sedang mencari-cari alasan untuk tidak menolong Anda. Tetapi dia mencatat bahwa Anda lemah, Anda tidak mampu, Anda remuk, Anda putus asa, Anda tawar hati, Anda khawatir, Anda takut. Dan Tuhan mengetahui, dia mencatat kondisi dan keadaan Anda secara rinci. Bukan untuk menghakimi Anda, tetapi ia hendak melewati Anda dan menolong Anda. Haleluya. Saya katakan tadi firman ini Anda harus terima dengan iman. Anda harus terima dengan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kalaupun hari ini Anda tidak butuh firman ini, suatu hari Anda akan membutuhkan firman ini. Bahwa Tuhan hendak melewati Anda untuk menolong Anda, bukan untuk melewatkan Anda. Haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 16 dikatakan, mataku dan hatiku, kata Tuhan kepada Salomo, ada pada rumah yang engkau bangun itu. Di sini dikatakan bagian kedua, mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Berbicara tentang bait Allah yang dibangun oleh Salomo bagi Tuhan. Ini berbicara bangunan tangan manusia. Apalagi Anda dan saya, bukankah tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, yang dibangun bukan dengan tangan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang menciptakannya? Maka percayalah, mata Tuhan dan hati Tuhan ada pada Anda sepanjang masa, di sepanjang kehidupan Anda. Amin. Sekali lagi, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Kalau manusia mulai lihat Anda dari ujung rambut atas sampai bawah kaki Anda dilihatin terus, itu artinya Anda sedang dihakimi. Anda sedang dinilai, orang ini cocok nggak ketemu dengan saya, orang ini layak tidak untuk ditolong, orang ini benar atau tidak. Tetapi Tuhan melihat Anda dari ujung rambut Anda sampai bawah dasar kaki Anda, untuk menolong Anda, untuk menghargai Anda, untuk membangun Anda, untuk memulihkan Anda, untuk membangkitkan Anda. Haleluya. Saya akan tutup dengan ini. Kembali ke Markus 6, dikatakan bahwa Yesus melihat para murid mendayung dengan susah payah. Yesus melihat usaha kita. Amin. Betapa kerasnya kita berupaya. Karena itu penting, saudara, untuk kita tetap melakukan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita tahu untuk kita lakukan. Lakukan itu. Kalaupun kita hanya tinggal dengan dayung satu adalah dayung iman.
Yang satu lagi adalah dayung pujian penyembahan. Kita hanya bisa berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Kita maju hanya beberapa sentimeter, tetapi kemudian badai menerpa kita dan kita mundur beberapa meter jauhnya. Kemajuannya tidak seberapa, bahkan kemundurannya jauh lebih banyak daripada kemajuan. Tetapi kita tetap berjuang dengan iman, dengan doa, dengan pujian, dengan puasa, dengan mencari wajah Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Dikala kita tidak bisa merasakan hadirat dan kuasa Tuhan, saya mau katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Mungkin rasanya Tuhan lagi ada di pegunungan sana. Dia sedang berdoa sendirian. Anda di tengah badai. Tuhan jauh banget. Anda gak bisa lihat Tuhan. Anda tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi percaya Tuhan, matanya dan hatinya ada pada Anda. Tetap lakukan apa yang kita bisa. Tetap percaya kalau kita melakukan apa yang kita bisa, maka Tuhan akan melakukan bagian yang kita tidak bisa. Haleluya. Berapa banyak yang hidupnya punya masalah? Oh, bersiaplah. Yesus sedang melewati Anda. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan ketika Yesus lewat, terjadi mujizat, terjadi pemulihan, terjadi hal-hal yang supranatural. Amin. Karena itu kalau Anda datang beribadah seperti hari ini, jangan cuma sekedar formalitas, hanya sekedar ritual. Bersiaplah, antisipasilah. Yesus akan melewati aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.